Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel STV Edu bersama Nela. Sebelum teman-teman nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di video ini, oke? Guys, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata virus corona? Kalau Nela sih, pastinya terbayang ya, kita harus menjaga kebersihan dan pola hidup. Ngomong-ngomong tentang kebersihan nih, kali ini STV Edu mau bahas suatu zat yang menjadi serangkaian penting dalam usaha kita untuk menghindari paparan virus. Nah, teman-teman penasaran? Yuk, simak video lengkapnya, check it out! Sebelumnya, kita beda terlebih dahulu ya guys, perbedaan mendasar antara antiseptik dengan disinfektan. Jadi, antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, termasuk virus dan bakteri pada jaringan yang hidup, seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Dengan beberapa jenisnya, diantaranya hidrogen peroksida, garam merkuri, asam borat, dan triklosan. Nah, sedangkan disinfektan dirancang untuk menonaktifkan atau menghancurkan mikroorganisme termasuk virus dan bakteri pada benda-benda mati. Jenis-jenis disinfektan diantaranya golongan aldehida, pengoksidator seperti hidrogen peroksida dan kalium permanganat, asam peroksi dan perokso, senyawa amonium kuarterner, fenolik, dan senyawa anorganik seperti klorin, iodium, asam basa, dan logam, serta yang terakhir alkohol. Ngomong-ngomong tentang alkohol nih guys, jadi keingetan suatu zat yang akhir-akhir ini lagi banyak diserbu konsumen di tengah pandemi COVID-19. Yaps, zat ini adalah hand sanitizer. Seperti yang kita tahu ya guys, bahwa bahan utama yang digunakan pada formulasi hand sanitizer adalah alkohol. Tapi, apakah semua hand sanitizer efektif menonaktifkan virus corona? Jawabannya tidak ya guys. Kenapa ya? Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu terlebih dahulu nih, kalau virus corona ini termasuk ke dalam enterovirus, yakni virus yang memiliki selubung lemak atau membran lipid yang melindungi kapsid pada saat di luar sel inangnya. Nantinya, selubung virus inilah yang akan mengikat sel inang sehingga kapsid dan genom virus dapat masuk dan menginfeksi. Sebenarnya nih guys, virus sejenis ini dapat dinonaktifkan oleh alkohol. Alkohol menonaktifkan virus dengan dua cara, yakni pelarutan membran lipid dan denaturasi protein. Oleh karena itu, alkohol yang paling efektif digunakan dalam formulasi hand sanitizer adalah alkohol yang dikombinasikan dengan air suling. Hal ini berguna untuk memfasilitasi difusi melalui membran sel. Nah, oleh karena itulah, campuran konsentrasi tinggi 80% alkohol sangat efektif untuk menonaktifkan virus yang memiliki selubung lipid seperti virus corona ini. Sebab, alkohol absolut dengan konsentrasi 96% biasanya hanya mendangkalkan protein pada membran eksternal saja. Dicatat ya guys, konsentrasi alkoholnya 80%. Tapi nih guys, akhir-akhir ini ada aja orang yang mengimprovisasi proses formulasi hand sanitizer. Ya misalnya nih ya, karena alkohol absolut tidak diperjualbelikan secara sembarangan, orang ini menggantinya dengan alkohol yang seadanya. Misalnya katakanlah konsentrasinya 70%. Lalu si alkohol 70% ini dicampur dengan air. Tapi improvisasinya tidak berhenti di situ aja guys. Biar hand sanitizer ala-alanya ini nyaman dipakai, lalu si orang ini menambahkan bahan pelembab, misalkan aloe vera. Nah, sekarang kita kalkulasikan kandungan alkohol di dalamnya guys. Tanpa dihitung dengan rumus saja, sudah terbayangkan kandungan alkohol dalam hand sanitizer ala-ala ini relatif rendah ya guys. Tapi, apakah hand sanitizer ala-ala ini bisa menonaktifkan virus? Jawabannya bisa-bisa aja guys, tapi
pastinya virus yang dinonaktifkan bukan virus corona ya. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya nih, ala virus corona ini memiliki selubung lemak yang dapat dinonaktifkan oleh alkohol dengan konsentrasi 80%. Maka dari itu guys, proses formulasi hand sanitizer ini ternyata tidak segampang apa yang kita bayangkan ya. Apalagi ketika penggunaan alkohol dalam formulasi, pastinya harus diperhatikan dan diperhitungkan dengan baik. Gak bisa asal-asalan tambah, campur, dan aduk-aduk aja ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!